ada tulisan yang viral beberapa hari ini di media sosial. Tulisannya, banyak akhwat merasa beruntung bisa keluar rumah untuk hadir di satu majelis ilmu ke majelis ilmu lainnya, belajar ini itu dan mencari pahala di luar rumah. Mereka menyangka itu hidayah, tapi sejatinya itu tertipu dengan amalannya. Sunnahnya wanita itu menetap di rumahnya. Bagaimana menurut Ustadz tentang ini? Kalamuhu fihi haqq. Ya. Pernyataan ini ada benarnya. Ya. Ada benarnya. Ya. Artinya, fitrah seorang wanita itu adalah menetap di dalam rumahnya. Dan ini yang dianjurkan. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ummahatil mukminin, istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menetap di rumah-rumah kalian. Ya. Artinya apa? Yang utama perempuan itu enggak banyak keluar. Ya. Tidak banyak keluar rumah. Ya. Artinya dia fokus mengurus rumahnya, melayani suaminya, merawat anak-anaknya, menjaga harta suaminya, ya. Nah, memelihara rumah suaminya, ya. Karena dia menjadi pemimpin di sana. Makanya Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan salah satu yang dikatakan oleh Nabi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, ya. Ini ungkapan yang Masya Allah. Jadi seorang wanita memang hukum asalnya adalah menetap di rumahnya, ya. Namun bukan berarti dia tidak boleh keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, ya. Naam, ya. Dan menuntut ilmu adalah kebutuhan, ya. Menuntut ilmu adalah kebutuhan. Dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, meskipun dibilang muslim, tapi juga mencakup di sana untuk muslimah. Ya. Artinya ketika ini menjadi kebutuhan dan hajat, maka dia dibolehkan keluar sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Naam, dia butuh belanja, beli kebutuhan rumahnya, maka dia pergi ke warung, ya, betul atau tidak? Nah, ya, misalnya nggak bisa belanja online, belanjanya mesti ke warung, datang ke warung, ya. Atau begitu juga ini kalau perkara dunia saja, dia boleh keluar untuk memenuhi hajatnya. Lantas bagaimana dengan kebutuhan agama dan akhiratnya? Ya. Dia bisa mesti belajar, datang ke majelis ilmu, maka yang demikian itu bisa ia lakukan. Nah, tapi sesuai dengan kebutuhannya, tanpa mengabaikan kewajiban yang semestinya ia lakukan. Ya. Mungkin kata-kata ini bisa ditujukan kepada wanita yang lupa diri. Ya. Saking semangatnya dia belajar, hadir di majelis ilmu, sehingga datang pulang ke rumah anaknya tidak terperhatikan, suaminya terbengkalai, kewajiban rumahnya semua berantakan. Nah, ini mungkin bisa ditujukan kepada wanita yang semacam ini. Namun bila tidak demikian, dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu, gitu kan? Lantas ia pun hadir di majelis ilmu, maka yang demikian itu tidak mengapa, seperti yang dilakukan oleh para sahabiat. Ya. Mereka juga meminta kepada Nabi agar diberikan waktu dan kesempatan bisa menimba ilmu. Ya. Nah, jadi kata-kata ini ada benarnya, tapi tidak dikatakan ini secara mutlak. Ada kait-kaitnya, ada batasan-batasannya sesuai dengan hajat dan kebutuhan seorang muslimah tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah,